Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2 Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke, sesuai judul video, kali ini kita akan membahas alur cerita game A Plague Tale Requiem yang sebenarnya sudah rilis beberapa bulan lalu, tapi saya baru sempat untuk membuat ceritanya. Jadi bagi kalian yang belum tahu dan penasaran dengan cerita game ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan juga saya sarankan untuk telah mengetahui cerita seri pertama A Plague Tale Innocence, agar bisa memahami keseluruhan cerita. Link di pojok kanan atas jika kalian ingin menonton cerita seri pertama. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan juga jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video dari channel kami, silahkan subscribe yang sekaligus membantu channel ini terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Cerita seri Requiem ini langsung melanjutkan cerita seri sebelumnya dengan bersetting 6 bulan pasca akhir cerita seri Innocence. Dimana seperti kita tahu di akhir seri sebelumnya, Amicia bersama ibunya Beatrice, adiknya Hugo dan juga Lucas, seorang alkemis baru yang dari seri pertama setia menemani Amicia dan Hugo harus meninggalkan kampung halaman mereka akibat para warga yang takut dengan kutukan atau penyakit prima macula yang dialami oleh Hugo. Untuk itu, Amicia dan keluarganya ditemani Lucas harus memulai perjalanan panjang dengan tujuan mencari kelompok alkemis yang bernama The Order demi menyembuhkan Hugo. Oke, kemudian dalam perjalanan mereka, Amicia dan Hugo sempat dihadapkan dengan sebuah kelompok keluarga beekeepers atau peternak lebah yang menyerang keduanya. Sehingga dalam kondisi terdesak ini memicu prima macula Hugo dan Hugo memanggil gerombolan tikus yang membunuh beberapa beekeepers ini hingga membuat Hugo pingsan. Nah, dalam pingsannya ini, Hugo mengalami mimpi berada di sebuah pulau di mana di pulau ini Hugo bisa menyembuhkan penyakitnya. Setelah itu, Hugo sadarkan diri dan mendapati dirinya dalam perjalanan dengan yang lain. Tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh keluarga dari kelompok beekeeper sebelumnya, yang selanjutnya menyerang Amicia dan yang lainnya. Beruntung setelah bersusah payah, Amicia berhasil mengeliminasi orang-orang ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Oke, setelah itu mereka tiba di wilayah bernama Provence, tempat keberadaan salah satu anggota kelompok alkemis The Order. Nah, di sini saat mereka beristirahat, tiba-tiba kondisi Hugo memburuk. Untuk itu, Amicia ditemani Lucas bergegas mencari anggota kelompok The Order tersebut. Dan dalam prosesnya, keduanya menyaksikan bahwa daerah ini juga telah diserang oleh penyakit yang diakibatkan oleh koloni tikus, sama seperti yang terjadi di kampung halaman mereka. Kemudian keduanya akhirnya bertemu dengan anggota The Order ini yang bernama Faudin, yang mengungkapkan bahwa kelompok The Order telah lama mempelajari tentang prima macula. Setelah itu mereka kembali dengan Faudin mulai mengobati Hugo dengan bantuan Lucas dan Beatrice yang juga merupakan seorang alkemis. Lalu setelah beberapa hari merawat Hugo, Faudin mengungkapkan bahwa kondisi Hugo sangat parah dan harus diisolasi di tempat khusus milik kelompok The Order. Mendengar ini, Amicia tidak setuju karena menganggap isolasi ini seperti memenjara Hugo. Tapi Faudin bersikeras bahwa ini satu-satunya cara untuk mengobati Hugo. Karena kalau tidak, wabah tikus makin meningkat seiring meningkatnya prima macula dalam tubuh Hugo, yang pada akhirnya bisa membunuh Hugo. Nah, setelah Amicia kalah debat, ia akhirnya menurut dengan bersama Lucas pergi menemui kenalan Faudin yang bernama Joseph untuk mempersiapkan kapal demi perjalanan ke tempat The Order yang berada di wilayah Marseille. Nah, tapi dalam proses ini, Amicia menyaksikan serangan koloni tikus makin banyak, di mana ternyata ini disebabkan oleh kondisi Hugo yang makin memburuk, dan kekacauan ini menyebabkan Faudin terbunuh. Meskipun begitu, Amicia bisa menenangkan adiknya sehingga membuat tikus-tikus ini bisa terkontrol. Lalu setelah itu, Amicia dan ibunya membawa Hugo ke kapal, sehingga mereka bisa memulai perjalanan ke Marseille, dengan terlihat daerah Provence ini telah hancur akibat serangan koloni tikus sebelumnya. Selanjutnya dalam perjalanan mereka, Hugo kembali mengalami mimpi sama seperti sebelumnya. Sehingga Hugo mengungkapkan bahwa mungkin mimpinya ini adalah jawaban tempat mereka bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan juga Hugo takut jika nanti penyakitnya kambuh lagi saat mereka berada di wilayah Marseille yang bisa menghancurkan daerah tersebut sama seperti sebelumnya. Nah, mendengar ini, Amicia kembali berdebat dengan ibunya yang ingin mengisolasi Hugo demi merawatnya dalam pengawasan The Order. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ini, mereka diserang oleh pasukan tentara Provence yang dibantu oleh kelompok mercenary yang mengejar mereka karena menganggap Amicia dan yang lainnya penyebab kehancuran daerah Provence sebelumnya. Nah, dalam penyerangan ini, Joseph terbunuh, dan juga Amicia terdesak dengan dihadapkan oleh pemimpin mercenary bernama Arnaud Malpart yang membuat Amicia pingsan. Beruntung, Hugo dengan mengendalikan tikus menyelamatkan Amicia, dengan Arnaud melarikan diri. Lalu setelah Amicia sadarkan diri, pada titik ini Amicia memutuskan untuk berpisah dengan ibunya dan Lucas demi bersama Hugo untuk mencari pulau yang ada di mimpi Hugo. Siapa tahu pulau tersebut memang jalan untuk menyembuhkan Hugo. Oke, kemudian dalam usaha Amicia dan Hugo, mereka dihadapkan lagi dengan tentara Provence.
Lalu setelah bersusah payah melarikan diri, Amicia pingsan akibat luka di kepalanya. Tapi kemudian setelah sadarkan diri, Amicia mendapati dirinya bersama Hugo bisa selamat berkat seseorang yang ternyata adalah Arnaud, sehingga pastinya Amicia tidak mempercayainya. Tapi Arnaud mengungkapkan bahwa saat ini kelompok mercenarinya dibantai oleh tentara Provence, dan ia juga menjadi buronan, sehingga Arnaud yang sebelumnya menyaksikan Hugo bisa mengendalikan tikus, untuk itu Arnaud ingin mendapatkan perlindungan. Dan juga setelah Arnaud mendengar cerita dari Hugo saat Amicia pingsan tadi, membuat Arnaud bersedia mengantar Hugo dan Amicia ke pulau yang ada di mimpi Hugo, yang menurut Arnaud pulau tersebut beneran ada dan bernama Lacuna. Oke, selanjutnya Arnaud membawa Amicia dan Hugo pergi menemui kenalannya seorang smuggler bernama Sofia yang bisa mengantar mereka menggunakan kapal menuju pulau Lacuna. Nah, setelah bertemu dengan Sofia dan mempersiapkan kapalnya, mereka memulai perjalanan menuju pulau Lacuna. Hingga setelah melalui perjalanan panjang, mereka berhasil menemukan pulau Lacuna ini yang sesuai dengan yang Hugo lihat di mimpinya. Oke, setelah tiba di pulau Lacuna, Amicia dan Hugo ditemani Arnaud mulai mencari petunjuk tentang mimpi Hugo yang bisa menyembuhkan penyakitnya dengan menanyai penduduk setempat. Nah, dalam prosesnya ini juga mereka sempat menyaksikan kehadiran dari Count atau penguasa dari wilayah Provence, Alpes, dan Côte d'Azur yang bernama Victor de Arles yang kini tinggal di pulau Lacuna. Di mana di sini Arnaud tampak memiliki dendam pribadi terhadap Victor, sehingga selanjutnya Arnaud memaksa Hugo untuk memanggil tikus-tikusnya demi membunuh Victor, yang ternyata ini memang tujuan Arnaud sejak awal. Melihat ini membuat Amicia menentang dan membawa Hugo melarikan diri dan meninggalkan Arnaud menghadapi Victor dan tentaranya. Lalu setelah melarikan diri, Amicia dan Hugo mendapati Arnaud telah tertangkap, dan di sini Victor juga berniat menangkap Amicia bersama Hugo karena keduanya bersama Arnaud sebelumnya. Tapi tiba-tiba istri Victor yang bernama Emily datang dan mencegah Victor menahan Amicia dan Hugo. Nah, di sini juga terungkap bahwa sebenarnya Arnaud pernah menjadi kesatria dari pasukan Victor. Tapi Arnaud meninggalkan pasukannya karena mendapati Victor membunuh anaknya. Untuk itulah kenapa Arnaud sangat dendam kepada Victor. Oke, Emily selanjutnya menerima Amicia dan Hugo dengan sangat baik. Bahkan mengajak keduanya untuk ke rumahnya dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Nah, setelah berada di kediaman Victor dan Emily, Amicia mempelajari bahwa Victor dan Emily bersama para penduduk di pulau ini memegang kepercayaannya sendiri dengan menyembah seorang Child of Embers. Oke, kemudian keesokan harinya, saat Amicia dan Hugo mencoba melanjutkan usaha mereka mencari clue seperti di mimpi Hugo, keduanya bertemu dengan Sofia yang sebelumnya menjaga kapalnya. Nah, di sini Sofia telah mengetahui bahwa Arnaud ditangkap, dan Sofia bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Amicia dan Hugo di pulau ini. Tapi Amicia masih menutupinya dari Sofia. Meskipun begitu, Sofia menemani keduanya dalam usahanya mencari clue. Hingga mereka mendapatkan sebuah petunjuk sehingga mau tidak mau, Amicia menceritakan tentang kondisi Hugo kepada Sofia dan juga tujuan mereka ke pulau ini. Oke, selanjutnya ketiganya melanjutkan usaha hingga menemukan Victor dan Emily yang memimpin ritual penyembahan terhadap Child of Embers. Untuk itu, ketiganya mencoba menyusup ke ritual ini. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan clue. Nah, dalam ritual ini, Amicia menyadari bahwa ternyata Child of Embers yang kultus ini sembah adalah seorang anak yang juga menderita kutukan atau penyakit prima macula, sama seperti Hugo. Tapi di sini kultus ini tidak tahu tentang prima macula. Oke, kemudian dalam penyusupan ini, ketiganya menemukan tempat dari Child of Embers yang di dalamnya terdapat sebuah kolam yang sama seperti di mimpi Hugo yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tapi sayangnya saat Hugo mencoba, air ini tidak berefek apa-apa. Nah, di tempat ini juga Amicia menemukan sebuah nama yaitu Basilius dan Aelia, yang ia asumsikan bahwa Basilius ini adalah Child of Embers yang disembah oleh kultus di pulau ini. Tapi Amicia dan Hugo bertanya-tanya tentang siapa Aelia ini. Oke, ketiganya melanjutkan penelusuran lebih dalam dan menemukan fakta bahwa ternyata tempat ini dulu merupakan tempat isolasi dari kelompok The Order yang mengisolasi Basilius akibat menderita prima macula. Nah, tapi selanjutnya tempat ini diambil alih oleh Victor untuk dijadikan kediamannya, sehingga tempat isolasi ini ditinggalkan oleh The Order, dan pada akhirnya semua catatan The Order tentang prima macula disalahartikan dan dijadikan kepercayaan dengan menganggap Child of Embers sebagai penyelamat yang akan membebaskan dunia dari kekacauan. Di sini juga mereka mempelajari bahwa si Aelia ternyata merupakan protektor dari Basilius, atau sama seperti Amicia yang menjadi protektor bagi Hugo saat ini. Lalu dari catatan yang mereka temukan di tempat ini juga menjelaskan bahwa Aelia ditahan di tempat ini oleh The Order karena mencoba melawan saat Basilius diisolasi. Untuk itu selanjutnya ketiganya mencoba mencari tahanan dari Aelia, dan dalam prosesnya mereka mendapati bahwa koloni tikus telah menyerang pulau ini.
Lalu singkat cerita, ketiganya berhasil menemukan tahanan dari Aelia. Tapi di sini mereka hanya menemukan bahwa dulu Aelia melarikan diri dan mencoba membebaskan Basilius. Untuk itu, ketiganya mengikuti petunjuk hingga menemukan tubuh dari Aelia yang telah lama mati, yang berusaha melewati penjaga tempat Basilius diisolasi. Nah, di sini ketiganya kemudian mencoba membuka tempat isolasi dari Basilius. Siapa tahu mereka bisa menemukan jawaban tentang apa yang terjadi kepada Basilius. Lalu setelah memasuki tempat ini, ketiganya mendapati bahwa tempat ini seperti sarang koloni tikus, hingga mereka akhirnya menemukan tubuh Basilius yang ditahan dan telah lama mati berabad-abad lalu. Nah, melihat ini, Amicia menyadari bahwa kematian Basilius menyebabkan Prima Macula menguasai tubuhnya, yang selanjutnya menciptakan koloni tikus, yang mana koloni tikus ini menyebar sehingga menciptakan pandemik bernama Justinius Plague, mengadaptasi dari dunia nyata. Di mana sedikit catatan, Justinius Plague ini merupakan pandemik pertama di dunia yang menyerang Eropa hingga ke benua lain, diakibatkan oleh bakteri dari koloni tikus. Nah, melihat kenyataan ini membuat Hugo sangat marah karena melihat Basilius yang dibiarkan terisolasi seperti tahanan hingga menemui ajalnya. Untuk itu, Amicia mencoba menenangkan Hugo dengan ia berjanji akan menjaganya agar tidak berakhir sama seperti Basilius. Selanjutnya, ketiganya harus berjuang untuk melarikan diri dari tempat ini karena tiba-tiba serangan tikus mulai menghancurkan tempat ini. Oke, setelah berhasil keluar, Amicia dan Hugo mendapati bahwa ternyata ibu mereka bersama Lucas ada di pulau ini mencari mereka. Dan saat ini keduanya berada di kediaman Victor dan Emily. Untuk itu, Amicia dan Hugo kembali ke sana. Lalu setelah Amicia dan Hugo bertemu kembali dengan ibu mereka bersama Lucas, Amicia mulai menceritakan semua tentang Basilius dan Aelia, termasuk cara diorder untuk mengisolasi pengidap Prima Macula ini salah, dan mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengatasi Prima Macula dalam tubuh Hugo yaitu selalu menjaga dan mensupportnya, agar mental Hugo stabil yang menekan Prima Macula sehingga tidak kambuh. Lalu kemudian Amicia dipanggil untuk menemui Victor. Di mana di sini Victor secara mengejutkan mendesak Amicia dan mengungkapkan bahwa ia akan menjadikan Hugo sebagai Child of Embers bagi Emily. Nah, Victor akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya kultus di pulau ini dibuat-buat oleh Victor sendiri demi membahagiakan istrinya. Di mana dulu Emily merupakan korban kekerasan kedua orang tuanya sebelum bertemu dengan Victor dan dinikahi. Lalu setelah itu Victor mendapati fakta bahwa Emily tidak bisa memiliki anak. Untuk itu, Victor yang sangat mencintai Emily membuat-buat cerita yang menjadi fantasi bagi Emily, sehingga lahirlah kepercayaan Child of Embers, dengan Victor dan Emily akan menjadi orang tua dari Child of Embers tersebut. Oke, di sini Amicia berhasil melarikan diri dari Victor. Tapi setelah itu, ia mendapati ibunya telah ditahan oleh Emily, yang akan menjalankan ritual pengorbanan demi mengangkat Hugo sebagai Child of Embers. Nah, di sini Amicia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ibunya, hingga pada akhirnya Beatrice dibunuh oleh Emily dalam ritualnya. Lalu di saat bersamaan Hugo muncul dan menyaksikan ibunya yang telah mati, sehingga ini membuat Hugo sangat marah dan memicu Prima Maculanya, yang membuat ia memanggil koloni tikus yang selanjutnya membunuh Emily. Victor yang melihat istrinya mati sangat marah dan berjanji akan mengejar Amicia dan yang lainnya. Oke, setelah kejadian tadi, tampak Hugo sudah mulai dikuasai oleh Prima Macula, sehingga membuat Amicia sangat khawatir. Meskipun begitu, mereka berusaha membawa Hugo pergi dari pulau ini, dan beruntung dalam prosesnya, Hugo bisa kembali menguasai dirinya. Lalu selanjutnya Hugo bersikeras untuk membebaskan Arnaud dari tahanannya, hingga mereka berhasil membebaskan Arnaud dan bergegas menaiki kapal Sofia untuk meninggalkan pulau ini. Tapi kemudian setelah berlayar, mereka dikejar oleh Victor bersama pasukannya yang membuat kapal mereka hancur dan didesak oleh Victor membuat Amicia pingsan, sehingga Hugo yang melihatnya mengira kakaknya terbunuh. Victor kemudian membawa Hugo demi menghormati istrinya yang telah menganggap Hugo sebagai anaknya. Beberapa waktu kemudian, Amicia yang sadarkan diri mendapati dirinya diselamatkan oleh Arnaud. Lalu selanjutnya Amicia ditemani Arnaud berniat menyelamatkan Hugo, dengan mereka berkonfrontasi dengan Victor. Kemudian keduanya menghadapi Victor dan pasukannya, lalu di tengah pertarungan ini Amicia menyaksikan bahwa Hugo membiarkan Prima Macula menguasai dirinya, karena sebelumnya Hugo mengira Amicia telah mati, sehingga membuat emosi Hugo tidak terkendali sama seperti saat kematian ibunya. Kemudian di sini Arnaud mengorbankan dirinya terbunuh agar Amicia bisa mengakhiri hidup dari Victor. Oke, selanjutnya dengan kondisi Hugo, Amicia ditemani Lucas dan Sofia berusaha mendekati Hugo dan harus melewati lautan tikus yang membuat Sofia terluka dan tidak bisa melanjutkan membantu. Untuk itu, Amicia bersama Lucas melanjutkan usaha mereka,
Hingga setelah bersusah payah melewati koloni tikus, Amicia bertemu dengan sosok Hugo yang mengungkapkan bahwa saat ini ia telah menjadi prima makula dan tidak bisa kembali lagi. Untuk itu, satu-satunya cara menghentikan kekacauan ini adalah dengan membunuh Hugo bersama prima makula. Kemudian sosok Hugo ini berpamitan dan membawa Amicia dan Lucas ke tubuh Hugo yang telah menjadi prima makula. Nah, di sini dengan berat hati, Amicia terpaksa harus mengakhiri hidup dari adiknya sendiri agar menghentikan kekacauan koloni tikus akibat prima makula. Cerita berlanjut ke 1 tahun kemudian dengan terlihat dunia telah damai. Nah, pada saat ini juga Amicia kini tinggal sendirian dengan ia berpisah dari Lucas karena Lucas memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri demi melanjutkan pelajaran alkemisnya. Lalu selanjutnya Amicia memutuskan untuk memulai perjalanannya juga dengan ditemani oleh Sofia untuk pergi mencari orang yang mengidap prima makula selanjutnya pasca kematian Hugo. Dimana seperti kita tahu bahwa prima makula ini merupakan kutukan yang akan terus berpindah-pindah ke generasi selanjutnya. Nah, di sini Amicia berniat untuk akan membimbing si pengidap prima makula bersama protektornya agar tidak berakhir sama seperti Basilius dan Hugo. Lalu sebelum pergi, Amicia mengunjungi makam dari Hugo yang sekaligus mengakhiri cerita Game of Plague Tale Requiem ini. Kemudian dalam after credit scene yang bersetting di masa modern, terlihat seorang bayi yang baru lahir ternyata mengidap prima makula, yang artinya kutukan ini terus berlanjut hingga ke masa modern. Nah, itulah alur cerita dari game A Plague Tale Requiem. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan cerita yang ditawarkan oleh game yang satu ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video.